Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Fitratunisa, Prodi Manajemen semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah akuntansi syariah. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian beberapa akad. Nomor 1, ada akad mudharabah, yaitu akad yang dilakukan antara dua pihak, sohibul mal, pihak yang memiliki modal, dan mudharib, pihak yang mengelola modal. Dalam akad ini, sohibul mal menyerahkan sejumlah modal kepada mudharib yang kemudian akan mengelola modal tersebut dan menghasilkan manfaat. Manfaat yang dihasilkan kemudian akan dibagi secara proporsional antara sohibul mal dan mudharib. Yang kedua, ada akad musyarakah, adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk menjalankan sebuah usaha tertentu. Dalam musyarakah, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Musyarakah dilandasi atas adanya keinginan dari kedua belah pihak atau lebih yang menjalin kerjasama untuk meningkatkan nilai aset perusahaan secara bersama-sama. Maka dari itu, musyarakah dapat memadukan seluruh bentuk sumber daya yang dimiliki oleh pihak yang menjalin kerjasama. Yang ketiga, ada akad murabahah, adalah jenis akad atau jenis jual beli yang diperbolehkan. Pada dasarnya, karakteristik akad murabahah adalah pembelian produk jadi atau alat produksi atau aset jangka pendek. Yang keempat, ada akad salam, adalah menjual barang dengan kriteria tertentu yang masih dalam tanggungan penjual dengan bayaran tunai di muka. Akad salam disebut juga dengan salaf, dengan artian alat tukar didahulukan atas barang yang dijual. Yang kelima, ada akad istina, adalah kesepakatan antara dua pihak, yakni pembeli dan penjual terkait pemesanan barang berdasarkan kriteria tertentu yang disepakati kedua pihak. Dengan demikian, penjual berkewajiban menyiapkan barang pesanan dan beli wajib membayarnya. Ada beberapa poin perbedaan antara istina dan salam. Yang pertama, akad salam mewajibkan harga dibayar lunas di muka, sedangkan tidak wajib dengan istina. Yang kedua, akad salam setelah dilaksanakan tidak dapat dibatalkan secara sepihak, sedangkan akad istina dapat dibatalkan sebelum pembuat memulai pekerjaan. Yang ketiga, waktu penyerahan merupakan bagian penting dari jual beli salam, sedangkan dalam istina, waktu penyerahan itu tidak wajib. Yang keenam, ada akad ijarah, adalah transaksi sewa menyewa yang mendasari penjualan atau manfaat dari suatu aset atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran sewa yang telah disepakati. Yang ketujuh, ada zakat dan wakaf. Zakat adalah sebuah praktik ibadah di mana orang Islam memberikan 2,5% dari hartanya untuk disumbangkan kepada yang membutuhkan. Sedangkan wakaf adalah pemberian suatu harta dari milik pribadi menjadi kepentingan bersama, sehingga kegunaannya mampu dirasakan oleh masyarakat luas tanpa mengurangi nilai harta tersebut. Nomor 2, apakah jaminan akad mudharabah diperbolehkan dalam Islam dan bagaimana jika ada kerugian? Mayoritas ulama menegaskan bahwa baik modal maupun keuntungan tidak boleh dijamin, sedangkan beberapa ahli fikih memperbolehkan modal dijamin. Jaminan yang dimaksud adalah kondisi pengelola atau syari atau mitra yang bertanggung jawab atas pengembalian modal atau tidak. Jadi, meskipun untung atau rugi, nasabah pengelola wajib mengembalikan dan itu diperkenankan atas pernyataan dan kehendak sepihak dari pengelola. Nomor 3, apakah dalam akad musyarakah berlaku pembagian keuntungan dan kerugian? Pembagian keuntungan dari hasil usaha dituangkan dalam perjanjian bagi hasil yang sudah disepakati bersama dengan jangka waktu pembiayaan dan tenor pengembalian dana. Semua ini ditentukan berdasarkan keputusan bersama. Pembagian keuntungan dilakukan sesuai dengan laporan hasil usaha menggunakan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Bila terjadi kerugian, kedua belah pihak harus menanggungnya sesuai dengan jumlah modal yang diberikan. Nomor 4, jelaskan kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan akad murabahah dan apa solusinya. Dalam pelaksanaan pembiayaan, baik dalam pembiayaan akad murabahah dan lainnya, sering ditemukan permasalahan yang ditemui pihak perbankan syariah. Terdapat dua strategi atau solusi dalam menangani permasalahan pembiayaan akad murabahah.
Yang pertama, melanjutkan hubungan dengan nasabah. Strategi ini dilakukan apabila nasabah memenuhi beberapa kriteria bahwa nasabah dinilai kooperatif dan masih memiliki prospek usaha, serta melakukan langkah-langkah restruktur. Tahap selanjutnya adalah pihak bank akan menghubungi nasabah dan memberitahu perihal rencana restrukturisasi atas pembiayaannya. Pihak bank akan melakukan penghimpunan data dan informasi lengkap atas nasabah pembiayaan bermasalah. Kemudian pihak bank akan melakukan evaluasi atau analisa pembiayaan bermasalah dengan menggunakan analisa penyelesaian pembiayaan bermasalah berdasarkan strategi penyelamatan yang ditetapkan melalui pembahasan bersama. Tahap kedua, yakni memutuskan hubungan dengan nasabah. Strategi ini dilakukan apabila nasabah tidak memenuhi beberapa kriteria bahwa nasabah dinilai tidak kooperatif dan tidak memiliki prospek usaha. Yang kelima, bagaimana pembiayaan akad salam dalam perbankan syariah. Pembiayaan dengan akad salam adalah pembiayaan transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan barang atau komoditas dengan pembayaran dan penyerahan sesuai kesepakatan, yaitu pembayaran di awal dan penyerahan beberapa waktu kemudian. Kemudian pembiayaan akad salam banyak terjadi pada komoditas hasil bumi atau pertanian. Yang pertama, nasabah mengajukan permohonan kepada bank syariah untuk membeli barang. Kemudian bank syariah dan nasabah bersepakat melakukan transaksi dengan akad salam. Setelah itu bank syariah membeli barang dari penjual atau supplier sesuai yang diminta nasabah. Kemudian penjual atau supplier mengirim barang kepada nasabah atas perintah dari bank syariah. Kemudian nasabah melakukan pembayaran sebesar pokok dan margin kepada bank syariah dan mengangsur. Nomor 6, berikan contoh akad istiqna dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh transaksi akad istiqna dalam kehidupan sehari-hari adalah pembuatan baju. Dalam pembuatan baju, seorang bisa datang kepada penjahit maupun desainer untuk memesan baju sesuai apa yang diinginkan, sekaligus juga dengan ukuran-ukurannya. Untuk mekanisme pembayaran akad istiqna bisa dilakukan dengan pembayaran di muka secara keseluruhan maupun secara sebagian terlebih dahulu sesuai dengan bagaimana penjahit tersebut menentukannya. Selain cara itu juga ada cara pembayaran saat penyerahan barang maupun selama proses pembuatan tersebut. Nomor 7, sebutkan keuntungan dalam penggunaan akad ijarah. Kelebihan dari akad ijarah yaitu penentuan harganya lebih fleksibel. Dalam artian kita dapat memilih untuk memanfaatkan atas barang atau jasanya. Kemudian mudah dilakukan karena akad ijarah tidak memerlukan banyak perangkat atau pernyataan khusus. Hanya perlu adanya barang atau jasa yang disewakan dan adanya kesepakatan antara dua belah pihak. Nomor 8, jelaskan perbedaan zakat dan wakaf. Dalam Islam, wakaf dan zakat merupakan dua konsep penting yang berkaitan dengan kegiatan beramal. Meskipun keduanya memiliki tujuan untuk berbagi kepada sesama, namun terdapat perbedaan dalam mekanisme, objektif, dan penggunaannya. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki harta yang mencapai nisab untuk membantu mereka yang membutuhkan. Jumlah zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari total harta yang dimiliki dan harus diberikan kepada 8 kategori penerima. Wakaf merupakan pengalihan hak kepemilikan seorang terhadap harta benda atau tanah untuk kepentingan umum. Harta yang diwakafkan tidak dapat dijual, diwariskan, atau diberikan kepada orang lain, tetapi harus diperuntukkan bagi kepentingan kemanusiaan seperti membangun masjid, sekolah, rumah sakit, dan tempat-tempat lain yang bermanfaat bagi masyarakat umum lain. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen mata kuliah akuntansi syariah karena telah memberikan tugas ini, dan saya ingin menyampaikan semangat kepada semua teman-teman saya dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lights reflecting off your gift